Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luna Amelia Zahrana Madani, nomor NIM 513002506. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi saya yaitu organ abdomen. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan organ abdomen, yang dimana sistem pencernaan manusia kan merupakan suatu rangkaian organ yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna, menyerap zat gizi, serta mengeluarkan sisa pencernaan. Nah, secara umum sistem pencernaan itu terdiri atas dua kelompok utama, yaitu organ berongga atau holo organ yang membentuk saluran cerna, dan organ aksesoris atau organ padat yang berperan sebagai kelenjar pencernaan. Nah, untuk yang pertama itu organ berongga atau hulu organ. Eh, organ-organ yang Organ-organ ini tuh membentuk saluran pencernaan dari mulut hingga anus. Nah, saluran ini tuh berfungsi sebagai jalur perjalanan makanan selama proses pencernaan berlangsung. Eh, organ berom- Organ berongga ini tuh meliputi cavum oris atau rongga mulut, lalu ada faring, ada esophagus, ada gaster, ada istium tenu, lalu ada karasum. Nah, yang pertama kita menjelaskan tentang holo organ. Nih, holo organ itu proses pencernaan itu dimulai dari cavum oris. Nah, tempat makanan masuk dan mengalami pencernaan mekanik oleh gigi serta pencernaan awal oleh enzim dari saliva, lalu selanjutnya itu ke faring. Nah, dari faring dia turun ke esophagus, lalu yang berfungsi sebagai saluran penghantar makanan menuju lambung melalui gerakan pari paristal peristaltik. Nah, setelah itu lanjut ke gaster, gaster merupakan yang dimana biasa kita sebut dengan lambung. Nah, makanan itu bakal dicerna secara mekanik dan kimiawi dengan bantuan asam lambung dari enzim. Nah, dari lambung makanan itu masuk ke usus halus. Nah, usus halus itu terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, ketiga bagian ini tuh berperan penting dalam proses pencernaan, lanjutan, dan menyerap zat gizi, sehingga sering disebut sebagai bagian enterik atau enteral. Nah, setelah melewati usus halus atau ketiga bagian ini, lanjut, sisa makanan itu akan masuk ke usus besar. Lalu, nah, usus besar itu terdiri dari sekum, kolon ascenden, transversum, kolon descenden, kolon sigmoid, dan rektum. Nah, di bagian ini terjadi penyerapan air dan pembentukan feses. Proses pencernaan itu berakhir di anus sebagai tempat pengeluaran sisa makanan dari tubuh. Nah, selain organ berongga, terdapat organ aksesoris pencernaan yang membantu proses pencernaan, tetapi tidak dilalui langsung oleh makanan. Organ-organ tersebut tuh meliputi gigi, lidah, lalu kelenjar ludah, ada hati atau hepar, lalu ada kantung empedu atau fasika velea, dan pankreas. Nah, organ-organ ini itu menghasilkan enzim, empedu, dan zat lain yang penting untuk mencerna makanan secara optimal. Nah, dalam pencernaan itu, dalam dalam sistem pencernaan terdapat pula 5 sphinkter penting yang berfungsi sebagai pergerakan makanan dari satu organ ke organ berikutnya dan mencegah aliran balik. Nah, sphinkter ini tuh meliputi ada 5 ya.
Yang pertama ada sphincter faringoesofageal, lalu ada sphincter gastroesophageal atau kardia, lalu ada sphincter pylorus, yang keempat ada sphincter iliosekal, lalu yang terakhir ada sphincter ani interna dan eksterna. Selanjutnya kita membahas tentang eksofagus. Di mana eksofagus ini merupakan organ berongga pada sistem pencernaan yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara faring dan lambung. Nah, panjang eksofagus sendiri itu pada orang dewasa itu berkisar antara 25 sampai 30 cm. Dengan posisi anatomis membentang dari vertebra cervical 4 hingga vertebra torakal 9. Nah, secara umum, esofagus ini berfungsi mengangkut makanan dari faring menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Nah, secara anatomis, esofagus ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pars cervical, pars thoracal, dan pars abdominalis. Yang, yang pertama, baik, selanjutnya, mohon maaf, kita membahas tentang pars cervical terlebih dahulu. Nah, letak dari pars cervical sendiri ini di daerah leher, berada di posterior trachea dan interior vertebra. Pada bagian ini itu terbentuk sphincter fisiologis eksofagus atas yang berperan dalam mencegah masuknya udara ke saluran cerna serta mencegah refluks makanan ke faring. Yang kedua ada torakal, ini ya pars cervical di sini. Di sini, mohon maaf. Ya pokoknya di sini yang bentang dari sini. Lalu yang kedua ada pars torakal yang terletak di dalam mediastinum posterior. Ini. Nah, tepat di belakang perikardium yang melapisi atrium sinistra jantung. Bagian ini itu merupakan segmen terpanjang dari eksofagus dan memiliki hubungan erat dengan struktur vital di rongga dada. Lalu yang ketiga ada pars abdominalis di bagian sini. Nah, bagian pars abdominalis ini terletak paling distal eksofagus yang melewati hiatus eksofagus pada diafragma untuk kemudian berlanjut ke lambung. Pada daerah ini tuh terbentuk sphincter fisiologis eksofagus bawah yang berfungsi mencegah refluks isi lambung ke eksofagus. Nah, sepanjang perjalanannya eksofagus disarafi oleh nervus vagus yang berjalan di sisi ventral dan dorsal eksofagus dan berperan dalam mengatur gerak peristaltik. Nah, eksofagus ini memiliki penyempitan ya, ada 3. Yang pertama itu terletak setinggi vertebra cervicalis 5, mohon maaf, 6, yang disebabkan oleh otot konstriktor faring inferior. Penyempitan kedua berada pada vertebra thoracalis 4 akibat persilangan dengan arcus aorta dan bronchus principalis sinistra. Nah, penyempitan yang ketiga itu terletak setinggi vertebra thoracalis 9 saat eksofagus melewati hiatus eksofagus diafragma. Nah, lokasi penyempitan ini tuh sering menjadi tempat tersangkutnya benda asing atau lokasi predileksi kelainan eksofagus. Lalu ini ada vaskularisasi eksofagus yang yang dimana suplai darah eksofagus itu berbeda-beda sesuai bagiannya. Yang pertama itu ada pada bagian pars cervicalis yang mendapatkan aliran darah dari cabang eksofageal atau arteri tiroidea inferior, lalu pars thoracal yang disuplai oleh cabang-cabang esofageal dari aorta thoracalis, sedangkan untuk pars abdominalis itu mendapatkan suplai darah dari cabang eksofageal arteri gastrica sinistra. Ini untuk
Nah, untuk aliran venanya itu eksofagus juga terdiri sesuai bagiannya. Vena dari pars yang pertama itu vena dari pars cervical yang bermuara ke vena tiroidea inferior, kemudian ke vena brachiocefalica kanan dan kiri, dan selanjutnya ke vena cava superior. Nah, vena dari thoracalis itu bermuara ke sistem vena azygos dan hemiazygos yang juga berakhir di vena cava superior. Sementara vena dari pars abdominalis itu bermuara ke vena gastrica sinistra, kemudian ke vena porta, dan dilanjutkan ke vena hepatica, dan akhirnya ke vena cava inferior. Nah, hubungan ini tuh memiliki makna klinis penting, terutama pada kondisi hipertensi porta yang dapat menyebabkan varises esophagus. Selanjutnya kita membahas terkait gaster. Nah, gaster atau lambung ini merupakan organ berongga pada sistem pencernaan yang terletak di antara esophagus dan usus halus. Secara umum, gaster itu terbentuk seperti huruf J dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan, sekaligus tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi awal. Secara anatomis, gaster terdiri atas beberapa bagian utama. Bagian paling proksimal adalah kardia, yaitu daerah peralihan antara esophagus dan lambung yang ditandai dengan adanya kardiak orifice sebagai pintu masuk makanan dari esophagus. Yang kedua, nah, sebelah superior kardia terdapat fundus yang terletak tepat di bawah diafragma. Nah, fundus ini tuh sering berisi gas dan berfungsi sebagai reservoir udara yang masuk bersama makanan. Nah, bagian terbesar lambung itu merupakan korpus yang merupakan bagian tengah dan berperan utama dalam proses pencampuran makanan dengan getah lambung. Pada bagian distal lambung itu kita sebut pilorus yang berfungsi mengatur pengosongan isi lambung ke duodenum. Pilorus ini terdiri atas pars ampularis dan canalis piloricus serta dilengkapi oleh otot sphincter pilorus yang mengontrol aliran ritme ke usus halus. Nah, pada permukaan gaster terdapat dua lengkungan, yaitu curvatura minor di sisi kanan dan curvatura mayor di sisi kiri. Curvatura minor ini dialiri oleh arteri gastrika dextra dan sinistra, sedangkan curvatura mayor dialiri oleh arteri gastro epiploika dextra dan sinistra. Lalu pada lapisan mukosa gaster itu terdapat lipatan-lipatan yang disebut plika gastrika. Nah, ini untuk plika gastrika. Ini yang kayak bulat-bulat ini tuh namanya plika gastrika. Lalu untuk lipatan Lalu di antara dua lipatan itu tersebut terdapat cekungan yang dikenal sebagai via gastrika yang berperan sebagai jalur aliran masuk cairan menuju pilorus. Ini. Nah, selanjutnya untuk vaskularisasi gaster ya. Nah, suplai darah ke gaster ini tuh berasal dari trunkus coelicus melalui beberapa cabang utama. Yang pertama ada arteri gastrika sinistra menyuplai bagian curvatura minor. Lalu yang kedua ada arteri hepatica communis yang memberikan cabang arteri gastrika dextra dan arteri gastroduodenalis yang kemudian bercabang menjadi arteri gastroepiploica dextra. Nah, untuk arteri lianalis itu memberikan cabang arteri gastroepiploica sinistra dan arteri gastrika brevis yang menyuplai fundus. Untuk aliran vena gaster itu mengikuti perjalanan arteri-arterinya dan seluruhnya itu bermuara ke vena porta hepatica. Sedangkan sistem vena gaster itu merupakan bagian dari sistem porta hepatica.
Ya, untuk caster pada secara langsung ya. Nah, selanjutnya kita ke istium tenu. Istium tenu atau usus halus merupakan bagian terpanjang dari sistem gastroi gastrointestinal dan merupakan tempat utama terjadinya reaksi enzimatis serta absorpsi zat makanan. Nah, panjang usus halus pada manusia dewasa itu sekitar 2,6 hingga 6 meter. Usus halus itu membentang dari sphincter pylorus hingga mencapai cecum dan secara fungsional makanan akan digerakkan melalui gerakan peristaltik. Proses pengosongan makanan di usus halus umumnya berlangsung selama 3 sampai 6 jam. Lalu istium tenu itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum merupakan bagian paling proksimal dan mencakup sekitar 5% dari panjang usus halus. Lalu yang kedua ada, oh ya, izin menambahkan untuk duodenum sendiri itu berperan penting sebagai tempat bercampurnya zaime dengan empedu dan enzim pankreas. Dan yang kedua ada jejunum yang mencangkup sekitar 40% pada usus halus dan terletak di bagian tengah. Untuk jejunum sendiri itu memiliki dinding yang lebih tebal dan vaskularisasi yang kaya sehingga sangat efektif dalam proses absorpsi nutrisi. Lalu ada ilium yang mencakup sekitar 60% dari panjang usus halus dan terletak di bagian distal. Sedangkan ilium sendiri ini tuh berfungsi sebagai melanjutkan proses absorpsi khususnya vitamin dan garam empedu. Sebelum sisa makanan diteruskan ke usus besar melalui katup iliosekal. Lalu kita menjelaskan tentang duodenum terlebih dahulu. Duodenum ini itu merupakan bagian pertama dari usus halus yang sering disebut usus 12 hari. Duodenum sendiri itu memiliki bentuk menyerupai huruf C dengan kepala pankreas terletak di lengkungan bagian dalam. Lalu duodenum ini terletak di region umbilicalis berada di dorsal gaster dan kolon transversum. Pada lapisan dalam duodenum ini terdapat lipatan mukosa yang khas, yaitu plica semicircularis, yang berfungsi memperluas permukaan untuk proses pencernaan dan penyerapan. Duodenum ini terjadi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pars cranialis yang bersifat intraperitoneal. Yang kedua ada pars descendens yang bersifat retroperitoneal yang merupakan lokasi papilla duodenalis mayor, sebagai yang merupakan tempat bermuaranya saluran empedu dan pankreas. Pada posteriornya itu difiksasi ke crus dextra diafragma oleh ligamentum teres. Lalu yang ketiga ada pars horizontalis atau transversal pis yang bersifat retroperin, peri- retroperitoneum. Nah, vaskularisasi duodenum. Nah, duodenum ini tuh mendapatkan suplai darah yang berasal dari 2 sumber utama, yaitu arteri gastroduodenalis anterior dan posterior, serta arteri mesenterika superior arteri yang berasal dari arteri pancreaticoduodenalis inferior, anterior, dan posterior. Sistem ini tuh membentuk anastomosis penting antara sirkulasi trunkus celiacus dan arteri mesenterika superior. Untuk aliran vena duodenum ini tuh mengikuti jalur arteri dan seluruhnya bermuara ke vena porta hepatica.
Lanjut ke jejunum dan ilium. Jejunum dan ilium itu merupakan kelanjutan dari duodenum dan bersama-sama membentuk sebagian besar istestium tenu. Kemudian bagian ini tuh seluruhnya bersifat intraperitoneal dan digantungkan oleh mesenterium. Secara proporsi sekitar 2 sampai 2 atau 5 intestium tenu itu merupakan jejunum dan 3/5 sisanya itu merupakan ilium. Tidak lalu untuk karakteristik ilium. Nah, ilium ini tuh terletak di region hipogastrika, dindingnya itu lebih tipis dan vaskularisasinya itu relatif lebih sedikit dibandingkan jejunum. Plika semicularis pada ilium itu lebih jarang. Pada mesenteriumnya, ilium itu memiliki arterial arkade yang rapat dengan arteri rekta yang pendek. Lumen ilium itu cenderung lebih sempit dan sering terisi. Ciri-ciri khas ilium itu adanya plak Peyer, yaitu kumpulan jaringan limfoid yang berperan penting dalam sistem imun usus. Lalu untuk jejunum sendiri itu terletak di region umbilikalis, dindingnya lebih tebal dan memiliki vaskularisasi yang lebih banyak. Lalu untuk plika semikularisnya pada jejunum itu tersusun padat sehingga permukaan absorsinya itu sangat luas. Nah, pada mesenteriumnya sendiri itu jejunum memiliki arteri arkade yang renggang dan arteri rekta yang panjang. Lumen jejunum itu relatif lebih luas dan sering ditemukan dalam keadaan kosong. Jaringan limfoid pada jejunum umumnya memiliki sifat soliter dan tersebar. Ini untuk vaskularisasinya, vaskularisasi jejunum dan ilium itu berasal dari arteri mesenterika superior. Cabang-cabangnya meliputi arteri jejunalis, arteri ilealis, arteri colica media, arteri colica dextra, dan arteri iliocolika. Nah, arteri mesenterika superior juga memberikan cabang lain, lain seperti arteri colica media dan arteri colica dextra. Selanjutnya kita ke ostium karsum. Ostium karsum atau usus besar merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi dalam absorpsi air dan elektrolit, pembentukan feses, serta penyimpanan sementara sebelum proses defekasi. Usus besar ini tuh dimulai dari sekum dan berakhir di kanal analis. Secara anatomis, isteum karsum terdiri atas beberapa bagian yaitu sekum, appendix, veriformis, kolon, rektum, dan anal kanal. Bagian kolon sendiri itu terbagi menjadi kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, dan kolon sigmoid. Lalu sebagian besar permukaan istium karsum itu tertutupi oleh omentum majus dan difiksasi ke dinding posterior abdomen oleh mesenkolon sehingga sebagian besar usus itu bersifat intraperitoneal, khususnya pada kolon transversum dan kolon sigmoid. Lalu untuk struktur khususnya pada istium karusum ini tuh memiliki ciri morfologi khas yang tidak ditemukan pada istium tenu. Ciri-ciri ini tuh sangat penting karena untuk membedakan usus besar dan usus halus. Nah, secara khusus yang pertama itu Taenia coli, yaitu 3 pita otot longitudinal yang memanjang sepanjang kolon. Sepanjang kolon, ketiga pita ini tuh tersebut
adalah Taenia liberal, Taenia omenthalis, Taenia mesocolica, sedangkan untuk Taenia coli itu merupakan penebalan lapisan otot longitudinal dan berfungsi untuk mempertahankan tonus otot kolon serta membantu proses peristaltik. Yang kedua ada struktur Heus coli, yaitu penampakan seperti kantong-kantong atau sakulus yang berbentuk akibat tarikan Taenia coli pada dinding usus. Heustra ini tuh berperan dalam memperlambat aliran isi usus sehingga proses penyerapan air itu lebih efektif. Yang ketiga ada appendix epiploica yang merupakan kantong-kantong kecil berisi lemak yang merupakan penjuluran dari peritoneum visceral dan menggantung di sepanjang kolon. Appendix epiploica itu tidak terdapat pada istium tenu dan menjadi salah satu penanda utama usus besar. Yang kedua ada sekum dan veriform appendix. Nah, sekum ini tuh merupakan bagian awal dari istium karsum atau usus besar. Bentuknya itu menyerupai kantong buntu atau cyclic pouch atau blind pouch yang terletak di fossa iliaca kanan. Sekum ini tuh berfungsi sebagai tempat penerimaan isi dari ilium sebelum diteruskan ke kolon ascending. Pada perbatasan antara ilium dan sekum terdapat ileocecal valve atau valvula ileocaecalis valvula Bewini yang dilengkapi dengan frenulum ileocaecalis. Struktur ini tuh terdiri dari dua lipatan mukosa yang menonjol dan dilengkapi mekanisme sphincter. Nah, katup ileosekal ini tuh berfungsi untuk mengontrol aliran isi usus dari ilium ke sekum serta mencegah reflux feses dari sekum kembali ke ilium. Lalu ada veriformix appendix. Nah, appendix ini tuh berbentuk tabung buntu atau blind tap yang membuka ke dalam sekum. Struktur ini tuh mengandung jaringan limfoid dalam jumlah besar sehingga berperan dalam fungsi imun, terutama pada usia muda. Appendix ini tuh digantung oleh lipatan peritoneum yang disebut mesoappendix yang mengandung pembuluh darah dan saraf untuk appendix. Lalu ada kolon. Nah, kolon ini tuh dibagi menjadi tiga, yaitu kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, dan kolon sigmoid. Untuk kolon ascendent itu terletak di kanan dinding posterior abdomen. Segmen ini naik ke arah kranial hingga mencapai hati, kemudian membentuk sudut hampir tegak lurus yang disebut flexura cholidextra dan hepatica flexure. Nah, dari flexur hepatica, kolon berlanjut menjadi kolon transversum yang melintang dari kanan ke kiri melintasi rongga peritoneum. Kolon transversum ini merupakan bagian usus besar yang paling mobil karena digantung oleh mesokolon transversum. Di sisi kiri abdomen, kolon transversum akan berbelok ke bawah membentuk flexura coli-sinistra dan splenic flexure yang terletak dekat dengan limfa. Kemudian berlanjut menjadi kolon ascendent yang terletak di sisi kiri abdomen dan berjalan ke arah caudal. Kolon descendent kemudian berlanjut ke kolon sigmoid. Nah, kolon sigmoid ini tuh memiliki ciri khas yang berbentuk huruf S dan terletak di dalam true pelvis. Bagian ini tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum diteruskan ke rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui kanal analis. Selanjutnya kita akan bahas rektum. Nah, rektum ini tuh merupakan kelanjutan dari kolon sigmoid dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus.
Nah, rektum ini tuh turun ke dalam rongga panggul pelvis yang panjangnya sekitar 12-15 cm dan dindingnya itu lebih tebal dibandingkan usus besar lainnya karena memiliki lapisan otot longitudinal yang lengkap dan berkembang baik yang berperan penting dalam proses defekasi. Di dalam lumen rektum ini terdapat struktur khas yang disebut valvula rekti atau lipatan rektal. Terdapat 3 lipatan melintang, yaitu pelika transversa rekti yang tersusun seperti rak yang berfungsi untuk menahan feses, mencegah feses ikut bergerak bersama gas sehingga membantu mengontrol pengeluaran isi rektum. Pada bagian rektum itu terhubung langsung dengan kanal analis yang dilengkapi oleh sphincter ani interna dan eksterna untuk mengatur proses buang air besar secara sadar maupun tidak sadar. Ini untuk inervasinya. Untuk inervasi rektum itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Untuk yang intrinsik itu merupakan bagian dari sistem saraf enterik yang bekerja sebagai lokal dinding usus. Sistem ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu plexus submucosa atau Meissner yang berperan dalam mengatur sekresi cairan mukus serta aliran darah mukosa sehingga mencegah lingkungan yang optimal untuk pencernaan dan penyerapan. Yang kedua ada plexus mesenterica atau Auerbach berfungsi mengontrol kontraksi otot polos usus, terutama dalam menghasilkan gerakan peristaltik yang mendorong makanan sepanjang saluran cerna. Nah, yang kedua ada inervasi ekstrinsik yang dimana ini tuh berasal dari sistem saraf otonom dan berfungsi memodulasi aktivitas sistem saraf intrinsik. Ada dua, yaitu saraf simpatik melalui nervi splanchini. Splanchini yang berperan dalam memperlambat peristaltik usus dan menurunkan aktivitas pencernaan terutama saat tubuh berada dalam kondisi stres atau siaga. Yang kedua ada saraf parasimpatis yang melalui nervus vagus dan nervus pelvicus yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas peristaltik usus dan sekresi sehingga mempelancar proses pencernaan dan defekasi. Yang kedua, eh, sebentar. Nah, mohon maaf ini tadi ada yang belum saya jelaskan terkait anal kanal. Mohon maaf. Nah, anal kanal atau kanalis-analis ini tuh bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluarnya feses dari tubuh. Kanal analis ini tuh dimulai pada rektum um, menembus otot levator anal lalu berakhir pada anus. Di bagian ini tuh terjadi proses akhir pengeluaran feses atau defekasi. Nah, dinding anal kanal ini tuh menghasilkan mukus yang berfungsi untuk melumasi feses sehingga mempermudah proses pengeluaran dan melindungi jaringan dari gesekan. Kanal analis itu memiliki dua otot sphincter yang sangat penting dalam proses pengaturan buang air besar. Untuk sphincter ani interna itu tersusun dari otot polos, bekerja secara involunter atau tidak sadar, yang berfungsi mempertahankan anus tetap tertutup saat istirahat. Yang kedua ada sphincter ani eksterna yang tersusun dari otot rangka, bekerja secara volunter atau disadari, yang berperan yang ber, eh, yang berperan besar dalam proses toilet training karena memungkinkan manusia itu mengontrol waktu buang air besar. Nah, selain itu, pada bagian kanalis analis ini tuh dilapisi oleh epitel sekum, sekumosa berlapis yang lebih tahan terhadap gesekan dibandingkan jaringan di atasnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait aksesoris digestif organ. Ada dua, yaitu ada hepar dan ada pankreas. Lalu ini untuk aliran empedu itu
Uh, empedu itu kan diproduksi oleh sel hati dan mengalirkan melalui jalur kapiler empedu, lalu ke ductus intralobular, lalu ke kanal Hering, ke ductus interlobular, ke ductus, lalu ke ductus hepaticus dextra sinistra, lalu ke ductus hepaticus communis. Nah, empedu ini tuh berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga mempermudah proses pencernaan lipid. Ini ada hepar. Hepar merupakan organ utama metabolisme, lalu organ pencernaan terbesar, lalu ada kelenjar terbesar tubuh, terus intraperitoneal, dan terletak di region hipokondrium dextra dan epigastricum. Nah, ini untuk permukaan lobus hepaticus dexter itu terdapat ligamentum triangulare dextrum, memiliki impressio costarum atau bekas tulang iga, lalu terhubung dengan diafragma melalui ligamentum coronarium. Kedua ada hepatis sinister yang terikat oleh ligamentum triangulare dan sinistra dan ligamentum coronarium. Nah, ada ligamen falciforme hepatis yang membagi lobus kanan dan kiri di bagian anterior, lalu ada ligamentum teres hepatis, sisa sisa vena umbilicalis pada janin. Ya, ligamentum yang ini bentuk yang ligamentum falciforme hepatis. Permukaan visceral hepar yang pertama adalah hepatis dexter yang dimana terdiri dari lobus quadratus, lobus caudatus, vena cava inferior, vesica biliaris, ligamentum triangulare dextra, lalu ada area nuda, porta hepatica yang terdiri dari porta hepatis yang terdiri dari vena porta, arteri hepatica propria, lalu ada ductus hepaticus communis. Yang kedua ada lobus hepatis sinistra yang terdiri dari ligamentum coronarium dan ligamentum triangulare sinistra. Nah, ini ada visura si sagittalis. Yang pertama ada visura sagittalis dexter yang merupakan letak dari vena cava inferior dan vesica flea. Lalu yang kedua ada lobus centralis dan sentral dan lobaris sinistra yang membentuk visura sagittal sinistra yang merupakan letak dari lobus lobus quadratus ke visum horizontal yang berisi vena porta, arteria hepatica propria, ductus coleodopus. Yang kedua adalah lobus caudatus yang berisi arteri processus papillaris dan processus caudatus. Selanjutnya ini ada vesica biliaris atau empedu. Nah, velea, vesica velea ini tuh organ kecil berbentuk kantong yang berfungsi menyimpan dan melekatkan empedu. Kantung empedu ini memiliki 3 bagian, yaitu fundus, bagian paling ujung dan membulat, lalu ada corpus pada bagian tengah, lalu ada kolum pada bagian leher yang berlanjut menjadi ductus siticus. Empedu ini tuh tempat empedu yang disimpan akan dilepaskan saat diperlukan untuk membantu pencernaan lemak di usus halus. Lalu saluran empedu itu ada 4, yaitu ductus hepaticus dextran sinister yang mengalirkan empedu dari lobus kanan dan kiri hepar. Lalu yang kedua ada ductus hepaticus communis yang terbentuk dari gabungan ductus hepaticus kanan dan kiri yang membawa empedu keluar dari hepar. Yang ketiga ada ductus siticus yang menghubungkan kantung empedu dengan sistem ductus hepaticus yang membawa empedu dari bile duct
ke dan menuju kantung empedu. Lalu ada ductus coleodochus atau common bile duct. Itu terbentuk dari pertemuan ductus hepaticus communis dan ductus cysticus. Ductus ini tuh mengalirkan empedu ke duodenum. Selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas ini tuh bersifat endokrin dan eksokrin yang memiliki ductus pareticus virsungi yang bergabung dengan ductus coleodochus. Nah, dibagi menjadi bagian yang pertama ada kaput yang terletak di lengkungan duodenum, lalu ada kolom atau lehernya, lalu ada korpus di bagian superiornya yang berjalan, arteri lienalis, lalu ada caudal. Untuk vaskularisasinya itu ada arteri mesenterika superior, arteri lienalis. Untuk aliran venanya itu berakhir pada vena porta yang melalui vena lienalis. Nah, ini untuk main main parentic duct atau ductus parenticus major atau wirsung. Nah, ini tuh membentang sepanjang pankreas bergabung dengan ductus coleodochus membentuk ampula hepatopankreatika atau vateri yang bermuara di duodenum melalui papila duodenum mayor. Nah, untuk aksesoris pankreas ductus ini itu terletak di kepala pankreas, mengalirkan sekret ke ductus utama, juga dapat bermuara langsung ke duodenum melalui papila duodeni minor. Lalu yang kedua ada spleen. Nah, spleen ini itu merupakan limfa yang merupakan organ limfoid terbesar dalam tubuh manusia. Organ ini tuh penting dalam sistem imun dan memiliki sirkular darah. Untuk letaknya sendiri itu pada kuadran kiri atau rongga abdomen, tepatnya di regio hipokondrium sinistra dan berada posterior terhadap lambung. Fungsi lien itu yang pertama ada menyaring antigen dalam darah, menghancurkan sel darah yang sudah tua atau rusak menjadi tempat hematopoiesis pada janin, lalu untuk menyimpannya trombosit, dan sebagian darah. Untuk lien ini tuh memiliki impresi pada permukaan visceralnya akibat hubungan dengan organ di sekitarnya. Yang pertama ada impresio gastrika karena kontak dengan lambung, lalu impresio rienalis itu karena kontak dengan ginjal kiri, lalu impresio kolika yang disebabkan oleh kontak dengan kolon. Untuk vaskularisasinya itu aliran darah lien itu masuk dan keluar melalui hilum lienalis yang terdiri dari arteri lienalis dan vena lienalis. Untuk vena lienalis ini tuh kemudian membentuk vena porta. Nih, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Mohon izin bertanya. Baik, silahkan. Jelaskan perbedaan morfologi jejunum dan ilium, serta hubungkan dengan perbedaan fungsi dan vaskularisasinya. Terima kasih. Mohon izin untuk menjawab. Jadi jejunum itu kan memiliki dinding yang lebih tebal, lalu vaskularisasinya yang lebih banyak atau yang lebih kaya, dan pelika semikularisnya itu yang padat. Nah, arteri arkade pada jejunum itu relatif renggam dengan arteri rekta yang panjang, sehingga suplai darah itu langsung ke dinding usus lebih efisien. Hal ini tuh mendukung fungsi jejunum sebagai tempat utama absorpsi nutrien. Lalu sebaliknya, untuk ilium itu memiliki dinding yang lebih tipis, lalu plika semikularisnya itu yang jarang, dan lumen lebih sempit. Untuk arterial arkado itu lebih rapat, dengan arteri rekta pendek,
serta terdapat plak player sebagai bagian dari sistem imun. Untuk ilium sendiri itu berperan lebih dominan dalam absorpsi vitamin, tentu dalam garam, empedu, serta fungsi imun mukosa. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Masih. bandingkan secara mendalam struktur anatomi gaster dengan intestinum tenue dalam mendukung fungsi pencernaan dan absorpsi. Baik, izin menjawab. Untuk gaster itu kan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan serta setelah pencernaan mekanik dan kimiawi awal. Lalu struktur khasnya gaster itu meliputi plika gastrika yang memungkinkan di distensi lapisan otot tiga arah yaitu longitudinal, sirkularis, dan oblik serta berperan serta keberadaan sphincter pylorus yang mengatur pengosongan lambung. Untuk sebaliknya, intestium tenue itu berfungsi sebagai lokasi utama reaksi enzimatis dan absorpsi nutrien. Struktur khasnya itu meliputi panjang yang signifikan. Plika semicularisnya, plika semicularis atau kekri, kekringi, lalu fili dan mikrofili yang memperluas permukaan absorpsi. Dengan demikian itu, Kastel itu lebih berperan dalam persiapan saime, sedangkan isteum tenue itu berperan untuk absorpsi nutrisi. Baik, itu apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nafisa Khairun Amala dengan NIM 51300256045. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan menjelaskan materi genitalia feminina. Nah, pada slide ini kita akan membahas genitalia feminina, yakni organ reproduksi wanita yang berperan dalam pembentukan ovum, proses kehamilan, persalinan, serta fungsi hormonal. Nah, di sini ada organ genitalia feminina. Terdapat dua bagian, yakni yang pertama ada genitalia interna feminina, dan yang kedua ada genitalia externa feminina. Di genitalia interna feminina itu ada terbagi lagi menjadi empat, yakni ovarium, tuba uterin, uterus, dan vagina. Kemudian di genitalia eksterna feminina itu ada vulva, yakni atau pudenda. Organ- Organ-organ ini bekerja secara terkoordinasi dalam sistem reproduksi wanita. Di sini terdapat gambar-gambar bagian dari organ genitalia feminina. Nah, di sini terdapat bagian dari uterus, yakni ada miometrium, perimetrium, endometrium. Nah, ini merupakan bagian dari uterus. Kemudian ada rektouterin, sigmoid colon, fornix, cervix, rektum di bagian sini.
Kemudian terdapat vagina, anus, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan genitalia interna feminina. Nah, di genitalia interna feminina ini terdiri dari ovarium, tuba uterina, uterus, dan vagina. Organ-organ ini bekerja secara terkoordinasi dalam sistem reproduksi wanita. Nah, yang pertama ada ovarium. Nah, ovarium ini merupakan organ sitogenik atau sitogenik sendiri, yakni menghasilkan ovum pada saat pubertas. Nah, termasuk kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon. Yakni ada dua hormon, yakni estrogen dan progesteron. Yang mana keduanya mempengaruhi pertumbuhan genitalia eksterna dan siklus menstruasi. Kemudian di bagian ovarium ini terdapat 6. Yang pertama ada fasies medialis, fasies lateralis, margo mesovarian atau anterior, margo posterior atau margo liberal, ekstremitas tubalis, dan ekstremitas uterina. Nah, di sini terdapat gambar dari bagian ovarium. Nah, di sini ada gambar dari ureter. Selanjutnya ada excavatio recto uterina, nah, di bagian sini. Kemudian ada rectum di bagian warna coklat ini. Kemudian ada fundus uteri. Kemudian ada fimbriae tubae uterina. Selanjutnya ada arteria vena ovarica. Ada ligamen suspensorium ovarii. Selanjutnya ada infundibulum tubae uterina. Lalu ada ampula tubae uterina. Ada mesosalping, ada isthmus tubae uterina, ada ligamen latum uteri, selanjutnya ada excavatio vesico uterina, lalu ada uterus vesicalis, ada plica umbilicalis medialis, ada ligamen teres uteri. Nah, di bagian yang ini itu ada ligamen ovari proprium, kemudian di atasnya bagian ujung dari coklat, yakni ligamen ovari proprium. Selanjutnya ada mesovarium, ada margo mesovaricus, atasnya mesovarium. Kemudian di bagian warna coklat ini ovarium atau fases berada di fases medialis. Kemudian ada ampula tuba uterina, ada cecum dan appendix vermiformix. Di atas ini. Nah, gambar tersebut yakni terdapat uterus, ovarium, dan tuba uteri dengan duplikatur peritoneal. Selanjutnya ada topografi ovarium. Nah, di sini terletak dalam fossa ovarica yang dibatasi oleh ventral, yakni oleh arteri umbilicalis. Di bagian dorsal ada ureter dan arteri iliaca interna, dan di bagian kranial terdapat fossa iliaca eksterna. Di sini terdapat gambar-gambar bagian dari topografi ovarium. Ya, baik. Selanjutnya ada di slide selanjutnya ada fiksasi ovarium. Nah, di fiksasi ovarium ini terdapat tiga bagian. Ini yang pertama ada mesovarium. Nah, mesovarium ini merupakan lapisan peritoneum yang menghubungkan margo mesovarian ovarii dengan bagian dorsal plica lata. Kemudian yang kedua, yakni ada ligamen suspensorium ovarii, yakni melekat pada ekstremitas tubalis ovarii dan berjalan ke kraniolateral. Selanjutnya, yakni menyilang fasa iliaca eksterna dari sebelah ventral. Selanjutnya, menghilang menjadi jaringan ikat yang menutupi musculus psoas mayor.
Kemudian di dalamnya berjalan fase ovarika dan plexus nervosus. Selanjutnya di ketiga ini ada ligamen ovarii proprium, yakni melekat pada ekstremitas uterina ovarii ke korpus uteri. Selanjutnya ada kaudo dorsal dari tempat masuk tuba uterina ke dalam uterus, berisi serabut otot polos. Nah, ovarium ini difiksasi oleh beberapa struktur, yang mana bertujuan agar menjaga posisinya tetap stabil. Nah, di sini terdapat gambar uterus, ovarium, dan tuba uteri dengan duplikasi peritoneal. Nah, baik, di sini saya akan membacakan dari gambarnya agar terlihat jelas. Di sini ada fundus uteri. Selanjutnya di bagian ujung atas ada ampula tuba uterina. Selanjutnya ada di sini di bagian badannya ada tuba uterina atau salving. Nah, di coklat ini merupakan ovarium ya. Selanjutnya ada ekstremitas uterina di bagian ujungnya ovarium. Nah, di batangnya ovarium ini ada ligamen ovarii proprium. Nah, di ujung ini ada ureter. Selanjutnya di bagian tengah, di bagian bawahnya fundus uteri ada korpus uteri. Bagian atasnya itu fundus. Nah, jika di bagian bawahnya itu ada korpus. Selanjutnya di bagian bawahnya ada isthmus uteri. Kemudian di bawahnya lagi ada cervix uteri. Di bawah sini ini ada tunika serosa. Selanjutnya di bagian lipatannya ada plica recto uterina. Selanjutnya di ujung, ini ada ligamen recto uterinum. Selanjutnya di bagian sayapnya ini ada ligamen kardinal. Dan di bawah ini ada ureter seperti yang sebelah kanan. Selanjutnya ada ligamen latum uteri. Nah, ada ovarium seperti di sebelah kanan. Nah, selanjutnya akan seperti itu. Sebelah kanan akan mengikuti sebelah kirinya. Nah, selanjutnya ada vaskularisasi. Vaskularisasi ovarium, nervus ovarium. Nah, yang pertama ada cabang arteri ovarika, yakni melalui ligamen suspensorium ovarii, masuk ke pelika lata, kemudian ke mesovarium menuju hilus ovarii. Nah, yang kedua ini ada ovaricus arteri uterina, yang mana berada di dalam pelika lata ke arah mesovarium. Nah, yang ketiga ada vena dari plexus venosus. Ya, ini ada dua bagian, di bagian sinistra dan dextra. Di sinistra terdapat vena ovarica sinistra, kemudian lanjut ke vena renalis sinistra, akhirnya ke vena cava inferior. Kemudian di dextra itu tanpa melalui vena renalis dextra, tahu langsung masuk ke vena cava inferior. Nah, yang keempat, yakni diinervasi oleh plexus nervosus ovaricus atau otonom. Yang kelima, yakni aliran limfe mengikuti fasa ovarika ke lienen lumbalis. Nah, di vaskularisasi ovarium, ovarium ini mendapat suplai darah dari arteri ovarika dan cabang uterina dengan aliran balik vena menuju vena cava inferior. Nah, kemudian di sini persarafan dan limfe dari ovarium. Nah, ovarium itu dipersarafi oleh plexus nervosus ovaricus dan aliran limfenya itu menuju ke kelenjar limfe lumbalis. Nah, di sini terdapat gambar persarafan organ dalam pelvis, yakni dari buku Netter. Nah, teman-teman di sini dan sebelah sini juga. Nah, di sini dari jurnal Elsevier. Nah, selanjutnya ada aspek klinis dari ovarium. Nah, karsinoma ovarium ini dapat berasal dari berbagai jenis sel dan sering terjadi pada usia lanjut, sehingga memerlukan perhatian klinis khusus. Nah, di sini agak lebih jelasnya lagi. Terbagi menjadi dua aspek klinis dalam genitalia feminina ini. Yang pertama ada karsinoma ovarium.
Nah, ovarium ini mengandung berbagai jenis sel yang semuanya dapat mengalami perubahan keganasan dan memerlukan protokol penanganan yang berbeda. Nah, karsinoma ini dapat terjadi pada semua usia, tetapi lebih sering pada wanita yang lebih tua. Nah, jikalau di histerektomi ini merupakan pengangkatan uterus, histerektomi dapat dilakukan pada penderita keganasan pada sistem genitalnya. Selanjutnya yang kedua ini ada tuba uterina atau fallopian. Nah, ini terdapat dua sisi, yakni kiri dan kanan. Nah, fungsinya dari tuba uterina ini yakni membawa ovum dari ovarium ke kavum uteri, yang mana mengalirkan spermatozoa dalam dalam darah berlawanan. Nah, kemudian fertilisasinya yakni terutama terdapat pada ampula tuba uterin. Dari bahasa Yunani, salving berarti tempat atau tubulus. Nah, salvingitis atau keradangan tuba ini mesosalving atau cranial plica lata caudal dari tuba uterina sampai tempat perlekatan mesovarium atau salvinografi yakni foto tuba dari choritas. Di sini terdapat gambar dari tuba uterina atau tuba falopia yang lebih familiar kita dengar. Nah, tuba uterina sendiri yakni berfungsi membawa ovum dari ovarium ke uterus serta menjadi perjalanan bagi spermatozoa lebih singkatnya. Nah, selanjutnya ini terdapat bagian dari tuba uterina atau tuba falopi. Nah, terdapat 4 bagian. Nah, ini menjelaskan dari uterus ke arah ovarium. Yang pertama ada pars uterina tuba. Nah, di pars uterina tuba ini berakhir di dalam kavum uteri sebagai ostium uterina tuba. Nah, ke arah medial, lumen tuba ini semakin mengecil pada ostium uterina tuba diameter, yakni plus minus 1 mikrometer. Selanjutnya yang kedua, yakni isthmus tuba. Nah, di isthmus tuba ini merupakan yang terpendek. Nah, lebih sempit tetapi dinding tebal pada ampula. Selanjutnya yang ketiga ya ini ada ampula tuba. Di ampula tuba ini merupakan yang terpanjang dan terlebar dari tuba. Kemudian sedikit berkelok-kelok dan dinding relatif tipis. Nah, yang keempat ini ada infundibulum tuba, yakni bagian akhir dan timbul tonjolan langsing, tipis dan tidak teratur fimbria. Nah, salah satunya, nah infundibulum tuba ini merupakan salah satu yang terpanjang dan melekat pada solus tubalis ovarii fimbriae ovarica. Nah, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dari fertilisasi tuba uterina. Nah, proses pembuahan fertilisasi sendiri merupakan proses pembuahan paling sering terjadi di ampula tuba uterina. Sehingga bagian ini sangat penting dalam peran sistem reproduksi. Nah, kemudian bagian dari tuba uterina ini merupakan terdiri dari 4 bagian pada ringkasannya. Ini ada pars uterina, isthmus ampula, dan infundibulum. Nah, di infundibulum dan fimbriae, nah infundibulum ini memiliki fimbriae yang berfungsi menangkap ovum dan ovarium. Salah satunya adalah fimbria ovarica. Nah, kemudian ini terdapat vaskularisasi dari tuba uterina atau tuba falopi. Nah, di sini vaskularisasinya yakni ada dua, yakni tubalis arteri uterina dan tubalis arteri ovarica. Nah, atau yang kecil ya. Kemudian venanya yakni mengikuti arterinya. Kemudian untuk inervasinya yakni plexus ovaricus dan plexus hypogastricus inferior. Nah, di aliran limfonya yakni mengikuti arteri menuju ke lenen lombalis atau aorticus. Nah, di vaskularisasi tuba ini di tuba uterina atau tuba falopi ini mendapatkan suplai darah dari cabang arteri uterina dan ovarika serta aliran limfe menuju nodi lumbalis.
Nah, di sini terdapat aspek klinis ya, teman-teman, dari tuba falopi. Nah, aspek klinisnya yakni berisi pembuahan yang terjadi di luar tuba falopi. Jika ini tetap dipertahankan akan mengancam organ terdekat dan menyebabkan kehilangan darah yang mengancam jiwa. Oh, baik di sini menjelaskan tentang ectopic pregnancy. Nah, di sini menjelaskan tentang pregnancy-nya, yakni ectopic pregnancy involves implantation of a blastocyst outside the uterine cavity, most often in the fallopian tube, because of the potential medical danger of an ectopic pregnancy. Oh, yang mana dia bahaya ya untuk potensial medisnya. Di sini terdapat karakteristik dan juga deskripsinya. Nah, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dari kehamilan ektopik ini ya, teman-teman. Kehamilan ektopik ini terjadi ketika implementasi itu terjadi di luar uterus, yang mana paling sering terjadi di tuba uterina dan dapat mengancam jiwa. Itu pada jiwanya ibu yang hamil maupun bayinya. Nah, kemudian yakni yang ketiga ada uterus. Nah, di uterus ini merupakan organ yang berongga atau ovum yang telah dibuahi. Nah, secara normal itu tertanam suatu nidasi, yakni organisme tumbuh dan mendapat makanan sampai lahir. Nah, ini disebut juga sebagai histera dalam bahasa Yunani, yakni histerektomi atau pengangkatan pemotongan uterus atau histerogram. Ini foto uterus. Nah, di dinding muskuler tebal ini terletak di dalam kavum pelvis minor antara vesika urinaria dan rektum, yang mana ke arah kaudal kavum uteri berhubungan dengan vagina. Ah, baik, saya akan menjelaskan uterus sendiri. Nah, uterus ini merupakan organ berongga berotot yang mana tempat implementasi dan perkembangan janin hingga lahir. Nah, di sini terdapat bagian-bagian dari uterusnya. Nah, di sini saya akan membacakan. Di sini ada vena umbilicalis. Kemudian di sini yang berwarna merah ini ada arteri umbilicalis. Kemudian yang berwarna merah di luar ini ada fundus uteri. Ada plasenta yang di ujung-ujung ini, di bagian nah sini. Kemudian ada excavatio vesico uterina. Selanjutnya ada spasium retropubisum, pubicum. Nah, warna kuning ini. Kemudian di warna birunya ada simfisis pubica. Selanjutnya ada uretra feminina, lalu ada vesika urinaria, ada vagina di di sini. Selanjutnya ada excavatio recto uterina, kemudian ada portio vaginalis cervicis ostium uteri. Nah, baik di sini dijelaskan bahwa di gambar tersebut terdapat uterus dengan plasenta dan janin potongan median. Baik, di sini ada aksasi uterus dan hubungan dengan peritoneum. Nah, di sini terdiri dari korpus dan serviks uteri. Bagian-bagian dari uterus, yakni ada 4, yakni fundus uteri, korpus uteri, isthmus uteri, dan serviks uteri. Nah, di korpus uteri ini merupakan bagian yang penting dari uterus, yang di dalamnya ada ruangan yang disebut cavum uteri. Kemudian ada isthmus uteri dan cervix uteri. Nah, di cervix uteri ini terdapat pars supravaginalis dan pars vaginalis atau bisa dikatakan sebagai sportio. Nah, kemudian di fiksasi uterus dan hubungan dengan peritoneum, ini ada 2 bagian. Ini ada perlekatan serviks uterus secara langsung pada vagina. Nah, kemudian secara tidak langsung, uterus ini melekat pada struktur di sekitarnya, yakni ada berapa ini teman-teman? Ada rektum, vesika urinaria, diafragma pelvis, dan tulang pelvis, yang mana melalui 2 ligamen, yakni ligamentum uterus dan ligamentum ini memfiksasi serviks. Nah, di ligamentum uterus ini ada 3, yakni ligamen teres uteri, ligamen ovarii, dan ligamen latum. Nah, ligamentum ini memfiksasi serviks, ligamen cardinalis atau cervicalis
transversum, kemudian ada ligamen uterus sacralis. Nah, di sini terdapat gambar dari aksasi uterus. Nah, baik, letak dari uterus ini terdapat di pelvis minor ya teman-teman, yakni di antara vesika urinaria dan rektum, serta berhubungan langsung dengan vagina. Nah, kemudian fiksasi dari uterus, yakni uteri difiksasi oleh berbagai ligamen. Nah, seperti yang saya bacakan tadi. Selanjutnya ada isthmus uteri. Nah, di isthmus uteri ini dari permukaan luarnya itu terletak pada antara apeks dan basis ya. Kemudian memisahkan korpus uteri dari serviks uteri. Kemudian bagian dari uterus ini yakni yang berkonstruksi atau yang menyempit ya. Kemudian bagian dalam itu ada orifisium uteri internum. Nah, di sini bagian-bagiannya terdapat 4 penjelasan ya. Ini yang pertama ada, nah lubang yang agak sirkuler dan masuk ke dalam pada ujung yang membulat pada dari porsio vaginalis, yang mana dibatasi oleh labium anterior dan labium posterior. Nah, labium posterior ini dalam keadaan normal menempel pada dinding posterior vagina. Selanjutnya pada nullipara, ya, ini belum pernah pardus, hanya berupa celah. Kemudian pada multipara tepinya itu tidak teratur. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari isthmus uteri. Baik, saya akan menjelaskan ini gambarnya. Nah, di sini terdapat gambar dari fornix vagina. Selanjutnya ada cervix uteri, lalu ada porsio vaginalis cervix. Nah, di bagian sini. Kemudian di dua bagian ini merupakan dari isthmus uteri ya teman-teman. Ini adalah labium anterius dan posterius. Nah, kemudian ada ruga vaginalis. Dan di ujung sama seperti di atas ini fornix vagina. Nah, selanjutnya ini ada uterus. Nah, dari uterus ini terdapat ciri-ciri dari bentuk dan ukurannya, kemudian letak dan strukturnya, kemudian posisinya yang tidak fix tergantung pada isi vesika urinarianya atau ventrocaudalnya dan isi rektum atau dorsokranialnya. Nah, yang mana ini dipengaruhi oleh umur dan keadaan lain pada kehamilan. Nah, yang dialami oleh ibunya. Nah, pada wanita yang belum pernah hamil atau melahirkan, ini memiliki 3 ciri, yakni dindingnya tebal dan berbentuk seperti buah pir yang terbalik. Kemudian ada apeks yang mengarah ke caudosal uterus, yang mana seluruhnya itu terletak dalam pelvis. Nah, basis ini terletak di caudal dari apertura pelvis cranialis. Nah, selanjutnya ini ada posisi dari uterus ya, teman-teman. Di sini terdapat 5 penjelasan. Nah, posisi uterus yang pertama yakni normal. Nah, normal ini berarti posisinya itu mengarah ke ventrocranial, anteversi, dan antefleksi. Nah, kalau di anteversi ini, yakni sumbu panjang serviks dengan sumbu panjang vagina itu membentuk sudut lebih kurangnya 90 derajat menghadap ke ventral, arah sebaliknya retroversi. Nah, kemudian di antofleksi ini sumbu panjang korpus dan sumbu panjang serviks itu membentuk sudut menghadap ke arah ventral atau arah sebaliknya, ini retrofleksi. Selanjutnya di posisi mudah berubah bila vesika urinaria ataupun intestinum distensi karena berisi penuh. Selanjutnya pada beberapa wanita, posisi retroversi ini meskipun vesika urinaria kosong dan korpusnya menghadap ke arah dorsal. Selanjutnya ada vaskularisasi nervus uterus. Nah, ini terdapat 2 penjelasan. Yang pertama ada arteri uterina untuk serviks dan bagian kranial vagina. Nah, cabangnya yakni ke kedua permukaan korpus. Nah, pada selama kehamilan ini memanjang dan setelah partus berkelok-kelok.
Nah, yang kedua the vena, yakni plexus venosus uterina yang mengikuti arteri uterina yang dialirkan ke vena pudendalis interna. Yang mana terdapat anastomosi antara sistem portal dan sistem vena sistemik yang dibentuk oleh vena yang berjalan di bawah excavatio recto uterina dan menghubungkan plexus venosus uterina dengan vena rectalis superior. Nah, ini diinervasi oleh serat otonom dan sensorik yang mana melalui plexus uterovaginalis berjalan sepanjang arteri uterina. Di sini terdapat aliran limfe uterus. Nah, dari fundus dan bagian kranial corpus ke LNN lumbalis atau aorticus atau para aorticus. Nah, bagian dari caudal corpus ini ke NN iliaca externa. Dari cervix ke NN iliaca external interna dan INN sacralis. Nah, kemudian di beberapa pembuluh limfe uterus dekat tempat masuk tuba dan ligamen teres uteri ke INN inguinalis superficialis. Nah, di sini terdapat gambar beserta keterangannya ya, teman-teman. Nah, kemudian ini ada aspek klinis. Nah, ini ada aspek klinis. Ya, ini dari cervical carcinoma. Nah, di sini ada keterangan di karsinoma cervix uteri bahwa merupakan suatu penyakit yang sering pada wanita atau tumor aliran limfatikus melalui menuju nodi limfatiki iliaki interni dan nodi limfatiki iliaki komunis. Nah, yang keempat ada vagina. Di sini merupakan organ kopulasi wanita atau jalan lahir atau bisa dikatakan sebagai ductus excretorius dari hasil menstruasi. Nah, hubungannya yakni ke arah atas dengan uterus. Nah, kemudian ke kaudal itu membuka pada vestibulum vagina pada lubang introitus vagina. Nah, pada vagina ini tuh sangat elastis, yang mana tabungnya yang membentuk sudut lebih kurangnya 60 derajat dengan bidang horizontal. Tetapi posisi ini dapat berubah sesuai dengan isi vesika urinarianya. Kemudian di sini ada hubungan vagina dan sekitarnya. Nah, ini terdapat tiga bagian atau tiga keterangan. Yang pertama ada vasias anterior, yakni dengan vesika urinaria, ureter, dan uretra, di mana 2/3 bagian kaudalnya itu tertanam pada dinding ventral vagina. Yang kedua ada vasias posterior. Nah, ini tuh dengan excavatio recto uterina, yang mana di bawahnya itu terdapat jaringan ikat yang relatif avaskular atau sedikit pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu sedikit. Kemudian yang ketiga ada vasias lateralis vagina. Nah, ini merupakan tempat melekatnya ligamen kardinal yang berhubungan dengan ureter dan arteri uterina. Nah, di kaudal ini yakni tempat melekatnya vagina pada centrum tendineum, musculus pubococcygeuus atau yang melingkari kaudal vagina lebih kurangnya 3 cm kranial dari introitus vagina dan berfungsi sebagai sphincter. Nah, pada kaudal dari diafragma pelvis ini, yakni vagina berhubungan dengan vestibulum mayor atau bulbus vestibuli dan musculus bulbocavernosus. Nah, di sini terdapat himen ya, teman-teman. Himen sendiri merupakan lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Nah, ada beberapa bentuk dari vagimen ini, yakni annularis, lobatus, semilunaris, elastica, fibriatus, cribriformis, dan septus. Nah, himen ini yang tidak dapat robek. Himen yang tidak dapat robek dikatakan himen imperforatus. Nah, sisa dari himen yang robek yang ini disebut sebagai caruncula himenalis. Nah, di sini terdapat keterangan dari vaskularisasi vagina dan juga aliran dari limfe. Baik, saya akan menjelaskan dari yang vaskularisasinya vagina terlebih dahulu, yakni ada di kranial. Nah, berarti di arteri uterina. Di bagian tengah ini ada arteri vagina, kemudian di bagian caudal ada arteri bulbi vestibuli, di bagian vena ada plexus venosus vaginalis ke plexus venosus uterina dan plexus venosus vesical. Di aliran limfe, nah di aliran limfenya ini ada di kranial, dan yang mengikuti arteri uterina ke LNN, iliaca eksterna dan interna.
Kemudian di tengah ini mengikuti arteri vaginalis ke INN iliaca interna. Kemudian di caudal ini mengikuti arteri vaginalis ke INN sacralis dan INN iliaca communis. Dan dari himen ke INN inguinalis superficialis. Yang mana ini diinervasi oleh plexus nervosus uterovaginalis. Di sini terdapat gambar dari organ himen. Nah, selanjutnya ini terdapat organ genitalia eksterna feminina. Nah, dari bagian eksterna, di sini ada 9 organ. Nah, ini yang pertama ada glans klitoris, kemudian ada labia majus pudendi, kemudian yang ketiga ada vestibulum vagina, yang keempat ada himen, yang kelima commissura labiorum posterior, yang keenam ada bulbus vestibulus dan musculus spongiosus, yang ketujuh ada labium, yang kedelapan ada ostium uretra externum, yang kesembilan ada ostium vagina. Nah, saya akan menjelaskan mons pubis. Mons pubis sendiri ini berbentuk bulat dan merupakan dari tonjolan lemak ya teman-teman. Di bagian depan itu ada 3, yakni simfisis pubis, tuberculum pubicum, rami pubica superior. Nah, kemudian terdapat jaringan lemak subkutan pada mons pubis. Nah, yakni ada bertambah pada pubertas dan menurun sesudah menopause. Kemudian mons pubis ini merupakan lanjutan dari dinding anterior abdomen dan akan berambut pada jika saat pubertas. Nah, kemudian ada labia mayor. Nah, labia mayor ini merupakan lipatan tonjolan kulit yang mana mengandung jaringan kendor sebutan, otot polos, dan ujung ligamen teres uteri. Nah, fasies ekstra ini pada dewasa itu berpigmen dan juga banyak sebagea, sebasea, dan berambut. Nah, fasies interna ini halus, merah muda, dan tak berambut ke anterior, membentuk komisura anterior. Dan kemudian jika ke posterior tidak bersatu menuju sentrum tendineum. Kemudian pada sesudah persalinan biasanya tak tampak. Kedua labia majora ini membentuk rima pudendi. Nah, selanjutnya pada labia minor. Nah, di labia minor ini merupakan lipatan kulit tak berlemak, tak berambut, yang mana mengandung jaringan erektil dan pembuluh darah. Nah, kemudian ini dapat membentuk vestibulum vagina dengan orifisium ureter externum dan introitus vagina. Kemudian juga bisa ke arah anterior dan posterior. Nah, ke posterior ini juga dikatakan virgin ini ya, teman-teman. Selanjutnya ada klitoris. Nah, di klitoris ini ada organ erektil yang mana di labia minora ini bertemu pada anterior. Kemudian terdiri dari radix dan corpus. Nah, klitoris ini merupakan sepasang corpora cavernosa dan glans klitoris. Corpus dan glans klitoris ini memiliki panjang 2 cm dan berdiameter 1 cm dan tidak berfungsi untuk perkemihan. Selanjutnya di vestibulum vagina ini dibentuk di antara labia minora, teman-teman. Dan tempat muaranya ini ada 4. Nah, yang pertama ada orifisium ureter externa, ada introitus vagina, ada glandula vestibulum mayor, dan glandula vestibulum minor. Kemudian ada bulbus vestibuli. Nah, bulbus vestibuli sendiri ini merupakan sepasang massa jaringan erektil yang memanjang 3 cm dan terletak di sisi introitus vagina. Di superior atau profundus ini berada di labia minor dan di inferior berada di membran pernialis. Kemudian tertutup di inferior dan lateralnya ini oleh musculus bulbus poniosa. Nah, selanjutnya ada glandula vestibuli. Nah, ini terdapat 2 macam, yakni ada mayor dan minor. Mayor yang besar yakni berbentuk bulat atau oval. Kemudian mayor ini yakni berkelanjutan di posterior bulbus vestibuli dan sebagian tertutup pada musculus bulbus poniosa. Nah, ductus ini berjalan ke arah profundus dari bulbus. Juga bermuara pada kedua sisi introitus vagina. Nah, pada yang minor, yang kecil, yakni berada di antara orifisium ureter externa dan introitus vagina. Kemudian dapat melembabkan labia dan vestibulum vagina. Nah, di arterialisasi dan aliran limfe genitalia externa feminina ini terdapat 6. Nah, ini ada LN inguinalis superficialis, ada arteri pudenda interna, yakni ada kulit genitalia externa
dan musculi perineum. Kemudian yang ketiga ada arteri labialis dan klitoris. Kemudian yang keempat ada vena pudenda interna yang membentuk vena comitantes. Kemudian yang kelima, nah ukurannya ini membesar, ukuran klitoris dan bulbus. Kemudian ada glans klitoris dan labia minor juga ke INN inguinalis profundus. Yang mana langsung ke INN iliaca interna. Nah, inervasi genitalia eksterna feminina. Nah, ini ada di anterior, ini ada mons pubis dan labia anterior. Di posterior ini ada pleuralis, di introitus vagina dan musculus perina superficialis, ada R profundus dan R muscularis nervus perinalis. Dan di musculus perinae profundus ada sensasi klitoris. Dan di bulbus vestibulus dan corpus erectil klitoris ada parasimpati. Nah, di sini ada yang terakhir, yakni ada aspek klinis ya, teman-teman. Nah, di sini aspek klinis, ya ini terdapat episiotomi. Nah, episiotomi sendiri ini merupakan inisiasi pada bagian genitalisena feminina atau pudenda, yakni melalui jaringan peritoneum untuk memperluas saluran vulva selama mengeluarkan bayi. Nah, di sini terdapat 6 daftar pustaka dari materi yang saya sampaikan. Nah, baik, cukup sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Mohon izin untuk bertanya, Ya, silahkan. mengapa ovarium itu disebut sebagai organ sitogenik dan endokrin? Baik. Nah, baik. Mengapa ovarium disebut sebagai organ sitogenik dan endokrin? Nah, jawabannya itu, ovarium itu disebut sebagai organ sitogenik karena berfungsi menghasilkan sel kelamin wanita, yakni ovum. Nah, melalui proses oogenesis, ovum ini diperlukan untuk terjadinya pembuahan dan pembentukan embrio. Nah, fungsinya dapat menunjukkan peran ovarium dalam keberlangsungan reproduksi pada manusia. Selain itu, ovarium itu juga berfungsi sebagai organ endokrin yang mana dapat menghasilkan hormon penting seperti estrogen dan progesteron. Nah, hormon-hormon ini juga berperan dalam perkembangan organ reproduksi, juga pengaturan siklus menstruasi. Oleh karena itu, ovarium ini memiliki peran ganda yang sangat penting dalam sistem reproduksi wanita. Baik, apakah cukup menjawab? Baik, sudah. Izin bertanya, Selanjutnya, jika ada pertanyaan, ya eh, silahkan. mengapa ampula tuba uterina menjadi lokasi tersering terjadinya fertilisasi dan apa implikasi klinisnya? Terima kasih. Ya, baik. Ehm, Mengapa ampula tuba uterina itu menjadi lokasi tersering terjadinya fertilisasi dan apa implikasi klinisnya? Baik, jawabannya yakni ampula tuba uterina sendiri ini merupakan bagian terlebar dan panjang dari tuba uterina. Nah, yang mana ini sehingga menyediakan ruang yang optimal bagi pertemuan antara ovum dan spermatozoa. Selain itu, dinding ampula ini dilapisi oleh epitel bersilia yang membantu pergerakan ovum dan menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya fertilisasi. Nah, secara klinis, karena fertilisasi ini terjadi di ampula, bagian ini juga menjadi lokasi tersering yang untuk terjadinya kehamilan ektopik. Nah, jika zigot gagal bergerak ke uterus dan tertanam di tuba, dapat terjadi ruptur tuba yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, pemahaman anatomi tuba uterina itu sangat penting dalam diagnosis dan penanganan kehamilan ektopik. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk mengakhiri. Cukup sekian. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini saya akan eh, membagikan Tunggu sebentar, saya akan menyiapkan PPT-nya.
Baik, mohon izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurora Lila Kalisa dengan NIM 51300250027. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai organa genitalia maskulina atau organ reproduksi laki-laki. Baik, organa genitalia maskulina itu terbagi menjadi dua, yakni eksterna dan interna. Pada bagian eksterna itu terdapat penis dan skrotum, sedangkan di bagian interna itu ada testis, epididymis, ductus deferens, vascula seminalis, dan prostata serta uretra. Pertama-tama kita akan membahas mengenai penis dan skrotum dulu pada bagian eksterna. Penis. Nah, penis itu eh, terbagi menjadi dua tempat ya yang berada di pars libera atau pars afixa. Nah, terdapat corpus penis dan juga glans penis. Sedangkan di pars occulta atau radix atau pars fixa itu terdapat dua crura dan satu bulbus. Ini ya bentuk penis. Nah, lapisan penis. Lapisan penis itu ada beberapa, yakni ada kutis, subkutis. Nah, subkutis itu bagiannya ada fasia penis dan juga ada fasia penis superficialis atau vena dorsalis superficialis penis dan juga ada fasia penis profundus atau bux fascia atau juga bisa disebut undersalis penis dan juga vena dorsalis penis profundus. Juga ada tunica albuginea dan juga ada corpora penis. Ini bisa dilihat dari gambarnya. Baik, selanjutnya pars libera atau glans. Nah, glans penis itu merupakan lanjutan dari corpus spongiosum. Terus juga ada kolom untuk pemisah glans dengan corpus dan juga corona glandis itu untuk peninggian dan ada juga orificium uretra externus ditutupi oleh praeputium penis. Lapisan dalam preputium tidak ada rambut. Terdapat glandula preputialis dari tison yang menghasilkan smegma atau yakni fimosis. Dan lanjut ada frenulum praeputium penis, yakni penghubung glans dengan preputium di bagian ventral penis. Ini ya gambarnya. Ini kolumnya. Ini corona glandis di bagian sini. Ini bagian-bagiannya. Ini ada eksterna uretra. Ini uretranya di sini. Ada frenulum. Ini kulit. Terus ini ada glans penis. Corona of glans di bagian sini ya. Ini kayak seperti garisnya gitu. Terus ini ada neck of glans. Yakni leher dari glans. Terus juga ini ada deep fascia of penis di bagian sini. Nah, selanjutnya pars libera atau corpus ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada corpora cavernosa penis dan juga ada corpus pengiosa penis. Ini corpora, oh mohon maaf, corpora cavernosa of penis di bagian sini. Sedangkan intervernous septum of deep atau box fascia of penis itu yang di bagian tengah-tengah sini dan juga di pinggir sini. Dipanggil sini tuh namanya corpora cavernosa of penis. Di sini ada corpus spongiosum. Lanjut, corpora cavernosa penis itu dibungkus oleh tunica albugenia. Terus juga berisi sinusoid yang dipisahkan oleh septa yang disebut trabecula. Terus juga ada dua dipisahkan septum dan penis tuh ini. Ini namanya corpora cavernosa penis tuh. Ada dua ya dan dipisahkan ini di tengah-tengah itu namanya septum penis. Terus juga corpora cavernosa uretra dilalui uretra turnica albuginea yang lebih tipis. Selanjutnya ada radix penis. Nah, radix penis itu tidak bergerak dan terdapat dalam spatium perinei superf. Terus juga jaringannya itu erektil.
Terus pada crus penis atau musculus ischia cavernosus itu sebagai corpora cavernosanya penis. Terus juga bulbus penis itu terletak antara dua kerura. Nah, fascia lateralis dan inferior bulbus tertutup musculus bulbus spongiosa. Nah, bulbus penis ini ke kaudal jadi corpus spongiosa. Ini gambar-gambarnya ya. Ini bagian sini di box atau fascia of penis. Ini ada isionis ramus, ideana anus, tuh publik tubercle. Nah, selanjutnya kita membahas vaskularisasi penis. Yang pertama itu penis itu divaskularisasi oleh arteri bulbaris penis. Terus juga ada arteri profunda penis. Nah, arteri profunda penis itu berada di dalam corpus cavernosum menjadi arteri helikinea. Dan juga ada arteri dorsalis penis. Ini arteri dorsalis penis ini berjalan profundus fascia penis profundus di dorsal penis di antara vena dan nervus dorsalis penis. Nah, sekarang ke bagian kan tadi sudah di internal, sekarang di eksternal. Nah, oh, mohon maaf kan tadi sudah di bagian penis, sekarang di bagian skrotum. Nah, skrotum itu terletak di dorsal penis, terbagi menjadi dua oleh rapex skroti dan septum skroti. Terus juga sinistranya itu lebih rendah, mempunyai lapisan kutis subkutis. Sinistra lebih rendah, berarti yang kanan itu lebih rendah. Tuh bisa dilihat kan? Tuh lebih rendah ini ya pada bagian ini. Jadi pada bagian ininya itu telur-telurannya itu ya lebih rendah di bagian kanan. Tuh bisa dilihat ya guys. Terus juga mempunyai lapisan kutis, yakni subkutis. Terus juga berisi testis atau epididymis dan sebagai funiculus spermaticus. Ini gambarannya. Nah, sekarang kutis. Kutis itu apa? Kulit tipis. Nah, pigmen kelenjar sebakea dan keringatnya itu banyak dan juga terdapat sedikit rambut. Ini ya guys, biasanya ya guys, pada sini di sininya. Terus selanjutnya itu subkutis. Subkutis itu apa? Subkutis itu bisa juga disebut sebagai turnika dartos. Terdiri dari sabut-sabut otot polos. Ini ya biasanya ya guys. Oh, mohon maaf ini biasanya bagian sini. Terus juga lanjutan dari fascia perinei superficialis dan fascia penis superficialis. Terpisah dari fascia spermatica eksterna oleh jaringan ikat kendor atau hidrokel. Membentuk septum sekoti, mempengaruhi bentuk sekoti. Nah, biasanya ciri-cirinya subkutis itu bisa mengendor, mengkerut. Nah, kenapa bisa mengendor? Karena turnika dartosnya berelaksasi, biasanya karena cuaca panas. Jadi ketika penis kita, jadi ketika pada cuaca panas, penis kita tuh biasanya mengendor karena turnika dartos itu berelaksasi. Terus juga mengkerut. Kenapa bisa mengkerut? Karena cuaca dingin dan olahraga seksual. Dan olahraga serta seksual. Nah, kenapa kok bisa mengkerut? Karena turnika dartusnya itu kontraksi. Kalau mengendor itu turnika dartusnya relaksasi. Kalau mengkerut itu turnika dartos kontraksi. Kalau mengendor itu biasanya pada cuaca panas. Kalau yang mengkerut itu pada cuaca dingin. Tuh, ini dartosnya itu ininya ya guys. Terus itu eksternal space separatif fascia bagian sini. Ini bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai lapisan pembungkus penis. Yang pertama itu ada kulit skrotum ya, yang seperti yang tadi saya jelaskan. Dan juga ada turnica dartos. Terus juga ada fascia spermatica externa atau moae. Ini ya guys, di sini. Juga ada fascia cremasterica atau moai. Dan juga ada fascia spermatica interna dari fascia
transversa abdomen, terus juga ada tunica vaginalis dari peritoneum, terus dibagi menjadi dua, yakni yang pertama itu ada parietalis atau periorcium, dan juga ada visceralis atau epiorcium. Ruangan di antara sinus vaginalis, yakni itu testis, terus juga ada tunica albuginea. Nah, vaskularisasi spektrum. Nah, vaskularisasi spektrum itu ada dua, yang yakni ventral dan juga dorsal. Nah, kalau ventral itu divaskularisasi oleh arteri pudenda externa, sedangkan dorsalis itu divaskularisasi oleh arteri scrotalis posterior dan juga arteri spermatica interna. Nah, sedangkan diinervasi oleh sedangkan untuk inervasi skortumnya itu juga terbagi menjadi dua, yakni ventral dan dorsal. Nah, kalau ventral itu oleh nervus ilioinguinalis dan juga rectus rectus genitalis nervus dan juga nervus genitofemoralis. Sedangkan kalau dorsal itu diinervasi oleh nervus scrotalis posterior dan juga nervus cutaneus femoralis posterior. Ini ada external spermatic fascia over testis and spermatic cords. Terus juga ada central tendon of perineum. Terus juga ada scrotal septum. Juga ada deep box fascia of penis. Nih banyak ya. Di sini bisa dibaca. Oke, ini nervus-nervusnya ya. Tuh guys. Hmm. Itu. Selanjutnya genitalia di bagian interna, yakni testis dan selanjutnya kan sudah membahas eksternal. Selanjutnya kita bahas interna. Yakni yang pertama itu ada testis dan epididymis. Yang pertama testis. Testis itu memiliki dua buah, sinistra dan dekstra. Nah, organ eksokrinnya itu yakni spermatozoa, sedangkan organ endokrinnya itu testosteron. Terbungkus oleh tunica albuginea di bagian profundus dan tunica vaginalis di bagian superficial. Terus berasal dari abdomen. Ya, berasal dari abdomen, yakni undescensus testis. Terus vaskularisasinya itu berasal dari arteri spermatica interna atau testicularis. Ini gambar-gambarnya ya. Selanjutnya itu ada epididymis. Nah, epididymis itu yang berbentuk C, yang berada di tengah-tengah. Terletak di bagian fasciae posterior ini ya, guys. Ini namanya epididymis. Terus terdiri dari kaput, korpus, dan juga kauda. Ini korpus, ini kaput, ini kauda di paling bawah. Kaput, korpus, kauda. Nih, terus fungsinya itu apa? Sebagai tempat pematangan dan penyimpanan spermatozoa. Jadi tempat pematangan spermatozoa dan juga tempat pematangannya itu di sini ya guys, di epididymis ini. Prosesnya di sini tuh guys. Kaput, korpus, klauda. Atas, tengah, bawah diingat-ingat. Selanjutnya funiculus spermaticus. Nah, apa itu funiculus spermaticus? Bisa disebut juga spermatic cord. Nah, struktur yang membungkus ductus deferens, terus juga mengikuti testis dan epididymis saat descensus. Mulai dari canalis, inguinalis, berakhir di fascia posterior testis. Nah, funiculus sinistra ya ini tuh yang seperti tadi yang saya jelaskan, funiculus sinistra itu biasanya lebih panjang daripada yang dextra. Isinya itu apa? Yang pertama itu ada ductus vas deferens, terus ada artery spermatica interna atau artery testicularis, terus juga ada plexus venosus pamriformis dan juga ada pembuluh limfe, ada arteri deferentialis dan arteri cremastaterica dan juga ada rek- rek- rectus genitalis dan nervus genitofemoralis dan juga ada provaginalis peritonei. Nah, lapisan-lapisannya itu ada apa aja? Yang pertama itu ada fascia spermaticus interna. Nah, lanjutan dari fascia transversa abdominalis. Selanjutnya ada fascia
cremasterika, mengandung musculus cremasterika, lanjutan dari musculus abdominis internus. Terus juga ada fascia spermatica externa, lanjutan dari fascia musculus obliquus abdominus externa. Terus juga ada kranikal melekat pada crura annulus inguinalis subcutanea. Ini ada interna spermatic fascia, ada superficialis yang seperti tadi ya, ini gambar-gambarnya. Selanjutnya ke ductus deferens dan vesicula seminalis. Ductus deferens mulai dari kauda berkelok-kelok lalu lurus dekat fasies posterior. Biasanya dikelilingi oleh plexus pampiriformis ke kranial menuju anulus inguinalis masuk ke cavum pelvis. Selanjutnya menyilang ureter di ventral atau vasektomi di fundus vesica urinaria berada medial dari ureter dan vesikula semilaris. Terus juga membentuk ampula ductus deferens mengecil dekat glandula prostatika membentuk ductus ejaculatorius bersama ductus extensorius vena seminalis. Vaskularisasinya berasal dari arteri deferentalis dan arteri rectalis media. Ini gambar-gambarnya ya guys. Nah, selanjutnya ada vesicula seminalis. Ya, apa itu vesicula seminalis? Itu berbentuk kantong bergelembung, menghasilkan seminal fluid, ada dua dan terbungkus jaringan ikat fibrous serta subpuler. Nah, vaskularisasinya itu dari arteri rectalis media, sedangkan topografinya itu dari ya ini kranialnya tertutup peritoneum, terpisah dari rektum dan juga lateral dari ureter dan ampula ductus deferens, medial dari plexus venosus vesicalis. Selanjutnya ductus ejakulasi, gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius vesicula seminalis. Ini gambar-gambarnya, ini tuh guys. Prostat, ureteric orifice, trigonum of urinary bladder. Ini. Selanjutnya glandula prostat. Nah, terdiri dari kelenjar tubuloalveolar. Terletak di vakum pelvis superitoneal, menghasilkan seminal fluid, dibungkus oleh musculus prostaticus dan jaringan fibrosus. Vaskularisasinya berasal dari arteri vesicalis inferior, yakni arteri rectalis media dan arteri pudenda interna. Terus pembagian lobus-lobusnya itu yang pertama ada dua lobus lateralis, lobus anterior, lobus posterior, dan lobus medius. Ini gambar-gambarnya. Selanjutnya glandula paraureteralis. Glandula bulbourethralis Cowpeni itu terbagi menjadi dua. Terus juga terletak dalam musculus pincer uretra. Terus juga glandula paraureteralis litre terletak sekitar orificum uretra externa atau raja singa. Biasanya sering terjadi infeksi ya di sini. Terus juga ada glandula bulbourethralis Cowperi, yakni terbagi menjadi yakni ada uretra maskulina. Nah, uretra maskulina itu terbagi menjadi tiga. Pertama ada pars prostatica, ada pars membraneca, ada pars spongiosa. Nah, pars prostatica uretra. Terjadi pelebaran crista uretralis, colliculum seminalis, muara ductus ejaculatorius, dan utriculus prostaticus. Terus sinus prostaticus, muara kelenjar prostat. Menembus diafragma UG paling sempit dari salurannya dan dikelilingi oleh musculus pincer uretra externa. Nah, pars spongiosa terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama pars bulboris, pars pendulosa, dan fossa navicularis. Baik, apakah ada pertanyaan? Mohon izin untuk bertanya.
Ya, silahkan. Apa sih perbedaan antara corpora cavernosa dan corpus spinosum? Sebentar ya. Perbedaan dari corpora cavernosa dan corpus spongiosum ya. Baik, corpora cavernosa itu berperan utama dalam proses ereksi. Sedangkan corpus spongiosum itu fungsinya itu untuk melindungi uretra dan membentuk glandula penis. Atau glans penis. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Ya. sebutkan organ genitalia maskulina bagian eksterna dan juga interna. Baik. Kalau untuk yang genitalina eksterna itu yakni ada penis dan juga skrotum. Sedangkan genitalia yang interna itu terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis dan juga kelenjar prostat serta uretra. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, mungkin bisa saya akhiri. Baik, mungkin saya akhiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.